Yo halo, kali ini saya mau bahas barang langka lagi. Sebuah konsol game yang nggak begitu banyak diomongin, tapi cukup menarik dan mungkin jadi buruan kolektor. Ya, jadi ini adalah Leapster Explorer dari Leapfrog Enterprises. Jadi Leapfrog Enterprises ini sebuah merek dari Amerika Serikat yang memang berfokus pada perangkat hiburan dan edukasi elektronik. Beda ya sama Leapfrog Global yang punya produk-produk pendukung PC. Nah, di sekitar tahun 2010, saat dunia lagi heboh sama gadget canggih, perusahaan ini punya ide yang agak nyeleneh. Gimana kalau kita bikin konsol game tapi isinya PR semua? Dan lahirlah Leapster Explorer, sebuah handheld yang kelihatannya kayak konsol game tapi isinya kurikulum sekolah. Dan memang ditujukan untuk anak-anak. Waktu itu harganya sekitar 70-100 US dollar, lumayan mahal. Dan itu belum termasuk gamenya yang mahal juga. Tapi ya mungkin orang tua waktu itu masih tetap beliin sih, dengan alasan untuk belajar dan si anak tetap bisa main game. Berarti bisa dibilang ini tuh mainan bocil yang mewah ya. Di Indonesia saya kurang begitu tahu apakah perangkat ini masuk secara resmi atau enggak, karena minim infonya. Dan jujur aja saya sebelumnya nggak tahu kalau ada perangkat ini. Gak pernah lihat anak-anak pegang perangkat dari merek ini di lingkungan saya. Terus yang jual di toko-toko online juga jarang banget nih. Tapi untungnya saya masih nemuin di Shopping dengan harga 300 ribuan. Lumayan oke, walaupun kondisinya bekas tapi dilihat-lihat masih mulus lah. Dan semoga aja fungsi lainnya masih aman. Secara desainnya, konsol ini tuh emang imut, bulky. Dimensinya lumayan bongsor, tebel banget. Bobotnya lumayan berat dan banyak perintilan-perintilan di sekitar bodinya. Untuk warnanya ada yang hijau dan pink kayak yang saya dapat ini. Dilihat-lihat emang lebih mirip sama mainan anak-anak sih. Tapi desain yang kayak gini ternyata punya build quality yang bagus. Mungkin biar tahan banting ya. Soalnya yang main emang bocil. Tahu sendiri kalau kesel main banting-banting aja. Untuk di bagian depannya ini ada layar berukuran 3,2 inch. Di kanannya ada tombol A dan B yang ukurannya beda ya. Terus ada tombol hinge dan pause sama lubang speakernya. Kalau di kirinya ada D-pad, tombol home, dan logo Leapfrog Leapster Explorer nih di atasnya. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, di sisi kirinya ada tombol untuk atur brightness, sisi atasnya ada tombol R dan L, tombol power, lubang mini USB, slot cartridge, dan ada stylusnya yang udah kecantol sama talinya ya, biar nggak hilang. Kalau di sisi bawahnya ada lubang adapter buat power atau ngecas ya, terus ada lubang jack audio, dan yang ini tempat buat aksesoris tambahannya. Untuk bagian belakangnya, ini apa nih ya, menonjol gede. Bisa dibuka dari sini kali ya, pakai koin. Walah, ternyata di sini tempat untuk baterainya. Jadi konsol ini masih pakai baterai AA 4 buah. Banyak banget ya. Stok baterai saya habis lagi. Ada sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya belang kayak gini. Yang penting ada isinya. By the way, penggunaan baterai AA gini mungkin biar nggak perlu ngecas lagi, tinggal ganti aja ya, dan mudah dibelinya, banyak tuh di warung-warung. Oke, coba dinyalain, semoga masih bisa nyala. Yes, nyala! Oh, di sini ada sistem penggunanya juga ya. Connect now to set up your Leapster Explorer. Dan inilah tampilan awal dari Leapfrog Leapster Explorer. Rame banget ya, banyak musik dan ada yang ngomong-ngomong gitu kalau lagi milih menunya. Insert a cartridge to play a game. Untuk UI-nya memang dibikin simple dan interaktif. Kalau di menu utamanya ini ada beberapa menu dengan style grid icon 3x2 yang lucu sih, ada animasinya. Untuk navigasinya ini bisa pakai tombol dan bisa juga pakai touchscreen. Kalau touchscreen pencetnya langsung pakai jari bisa, pakai stylus juga bisa. Cuma harus agak ditekan ya, soalnya masih resistif alias layar pijit. Nah, untuk menu-menunya di sini kita bisa milih mainin game yang dari cartridge kalau ada. Terus ada semacam tutorial buat nyambungin handheld ini ke PC, dimana kita bisa nambah-nambah konten entah game dan lain-lain. Terus ada menu buat akses aksesoris kalau emang udah dihubungin ya.
ada menu buat lihat video trailer game-game yang kompatibel di Lipster Explorer ini. Jatuhnya kayak iklan gitulah. By the way, judul-judul gamenya ini dari beberapa karakter yang terkenal ya. Dan yang ini ada menu game bawaannya, yaitu Pet Pad, yang mana mainnya kayak ngurus-ngurus binatang, mirip Tamagotchi atau Paw gitulah. Bisa kasih makan, mandiin, sampai main bareng atau ada mini gamenya. Tapi ini emang kayak belajar gitu ya, emang buat bocil sih. By the way, saya coba cari-cari aksesoris buat Lipster Explorer ini. Siapa tahu ada yang menarik gitu kan. Tapi saya cuma dapat aksesoris adapternya nih. Kondisinya masih baru dengan harga 50 ribuan. Dan kayaknya ini diimport resmi ya ke Indonesia. Jadi untuk isinya itu cuma ada si adaptornya dan kertas keterangan gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Untuk adaptornya kayak gini, bentuknya lucu sih. Nggak bulat, nggak kotak. Pokoknya nggak kayak biasanya. Untuk outputnya 9 volt 0,7 ampere. Ini sama ya kayak tulisan yang ada di perangkatnya. Berarti emang cocok nih harusnya. Untuk kabelnya ini langsung nyambung ke adaptor dengan model 2 kabel yang digabung gitu ya. Dan ujung colokannya bulat gede kayak gini. Saya awalnya mikir adaptor ini apa buat ngecas ya, kalau pakai baterai yang bisa dicas gitu. Tapi ternyata adaptor ini tuh bisa digunakan buat nyalain konsolnya tanpa pakai baterai lagi. Jadi nyolok aja gitu di bypass. Ya lumayan lah nggak beli baterai-baterai lagi nih. Terus karena saya masih penasaran sama gamenya, akhirnya saya coba cari-cari tuh. Siapa tahu masih ada yang jual versi fisiknya kan. By the way, Lipster Explorer ini punya sekitar 40 judul game khusus atau eksklusif. Dan kebanyakan itu dari karakter-karakter yang besar loh. Nah setelah dicari-cari, ketemulah yang jual game seharga 200 ribuan, yaitu Ben 10 Ultimate Alien. Ya lumayan lah, kondisinya masih lengkap seperti baru. Jadi kalau beli game fisik Lipster Explorer ini, isinya dapat cartridge-nya yang model bentuknya kayak gini nih. Lumayan tipis dan ringan, nggak sekecil cartridge-nya Nintendo DS, tapi nggak segede cartridge-nya Game Boy Advance. Ya tengah-tengah lah, tapi bagus sih, ada buat nyongkelnya dan ada nama dari gamenya di atas sini, biar ketahuan ya pas lagi dipakai. Selain itu, dapat kertas semacam informasi panduannya. Dan di sini juga emang ada keterangan apa aja yang bisa dipelajari dari game ini. Tetaplah dasar edukasinya itu ada. Ben 10 Ultimate Alien. Press the B button to jump. Press A while jumping to perform a jump attack. Press your down arrow button and B button to get down. Press your right and left arrow buttons. Press the right shoulder button to break the wall. Untuk game Ben 10 Ultimate Alien ini lumayan oke sih. Jadi ada mode story-nya gitu, adventure 2D. Si Ben ini bisa berubah-berubah wujud alien ya. Tapi nggak cuma jalan-jalan dan hajar musuh. Di dalam game ini ada beberapa puzzle-nya. Kayak nyusun gambar, nyamain gambar, dan lain-lain lah. Karena emang biar masuk ke edukasinya ya. Walaupun gampang-gampang sih si puzzle-nya ini. Wajar lah karena game ini sebenarnya didesain buat bocil umur 5-8 tahun. Jadi kalau yang main orang dewasa ya udah pasti gampang banget. By the way, untuk kondisi unit yang saya dapat ini, secara fungsinya memang masih normal ya. Paling di layar aja ada lecet sedikit. Untuk tombol-tombolnya ini ternyata cukup nyaman loh. Memang bukan yang model kliki, tapi empuk gitu dipencetnya. Dan gede-gede nih, jadi nggak salah pencet. Untuk layarnya ini ternyata lumayan oke. Brightness-nya bisa diatur 4 level, yang cukup terang menurut saya. Dan keluaran suara speakernya pun ini udah lumayan lah. Ask your parents to connect your Leapster Explorer to your computer now. Lipster Explorer ini menggunakan sistem berbasis Linux dengan CPU ARM9 393 MHz, RAM-nya 64 MB, storage-nya 512 MB, dan layarnya 3,2 inch resistive touchscreen.
Untuk fiturnya termasuk canggih di zamannya, karena konsol game handheld ini udah bisa terhubung ke PC pakai aplikasi Leapfrog Connect, yang mana bisa buat cek progres pengguna sebagai orang tua, bisa main dan belajar secara online, terus punya toko aplikasi sendiri, yang mana kita bisa beli atau download game digital dan konten-konten lainnya. Kalau untuk sekarang aplikasinya udah nggak bisa ya, servernya udah dihentikan, dan dari web officialnya pun udah nggak ada nih produk Leapster Explorer. Sayang banget ya. Terus untuk hal lain kayak aksesorisnya, game-game fisik lainnya juga itu belum bisa saya cobain, karena emang jarang banget ditemuin di Indonesia. Terus untuk utak-atiknya pun saya masih ubek-ubek dulu nih, cari infonya, nyelam di web sana-sini, dan cari fosil-fosil filenya. Soalnya lumayan susah karena bahan-bahannya mulai lenyap di internet nih. Maklum, perangkat ini umurnya udah 16 tahun, dan kurang populer juga, jadi sedikit nih komunitas yang melestarikan. Kalau kalian ada yang pernah punya atau pernah pakai konsol game ini, coba bagiin pengalamannya di komentar ya. Leapster Explorer ini memang bukan konsol yang paling laris, bukan yang paling canggih, bukan yang paling populer. Tapi dia adalah konsol yang mencoba mengubah cara kita melihat game. Di saat kita cuma pengen main, dia diam-diam mengajari kita sesuatu. Kalau mainnya pas masih bocil ya. Ya setidaknya ada masa di mana konsol game nggak hanya dibuat untuk menghibur, tapi untuk membentuk masa depan kecil seseorang. Oke, jadi itulah konsol game bocil langka yang rilis 16 tahun lalu, yaitu Leapfrog Leapster Explorer. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.